Pak Siko, kita lanjutkan ya. Ya. Ini berkaitan dengan anak Anda. Jadi Anda punya berapa anak? 3 orang anak. 3 orang. Terus saya dengar yang satu akhirnya memilih untuk menjadi warga negara Timor Leste. Anda izinkan? Waktu itu saya tidak izinkan. Mamanya yang antar ke bandara, saya tidak antar karena memang saya tidak izinkan. Saya maunya itu kalau bisa dia tinggal di sekolah dan tinggal di Indonesia dan lanjutkan sekolahnya. Dia sudah bidan, sudah kerja waktu kami datang. Tapi begitu calon suaminya telepon, dia kata bapak saya harus pulang karena Agus ada telepon. Jadi cinta pada kekasih ini mengalahkan cinta pada keluarga ini. Betul. Begitu dia pulang, waktu sore saya pulang dari, waktu itu saya tugas di Nebona tapi masih tinggal di Kupang. Begitu saya pulang, saya bilang, bagi nikah perang, orang tua harus terpisah dari anak. Dan waktu itu saya berpikir, andaikan satu saat ada yang buat film tentang ini, pasti rame nih. Tunggu dulu, Anda dalam keadaan sedih gitu masih terpikir hebat. Kita nonton film itu kita lihat bagaimana orang tua berpisah, kan biasanya film Vietnam, perang Vietnam, kita lihat bagaimana konflik, ya, keluarga jadi korban. keluarga jadi korban, orang tua harus berpisah dari anak, anak harus berpisah dari orang tua. Waktu itu saya berpikir, andaikan suatu saat ada yang buat film seperti ini, saya kira pasti orang banyak yang barangkali sedih, campur senang barangkali. Senangnya di mana itu? Ternyata pada tahun 2011, Ya. saya juga diminta untuk main film itu. Jadi akhirnya dibuat film. Ya di Eagle Awards. Oh. Film yang berjudul Adeus Timur Lorosai. Selamat tinggal Timur Lorosai waktu itu. Oh, jadi Anda ini sebenarnya aktor ya? Jelek-jelek begini aktor Pak. Kembali ke soal bagaimana Anda dan masyarakat di pengungsian itu mencoba bangkit dari keterpurukan ya. Jadi sekarang ini kesejahteraannya sudah baik. Memang kalau mau dibilang itu mungkin kami agak jauh lebih sejahtera sedikit daripada warga lokal. Tapi ini kan kegiatan Anda melibatkan warga lokal juga kan sebagai Sebagian 30%-nya warga lokal. Jadi itu ada apa saja di sana? Saya dengar ada ternak lele, Ya, ada ternak sapi, ya. apalagi kegiatan sana? Jadi terus ada bantuan ternak babi juga ada. Oh, bantuan dari mana? Bantuan dari Presiden untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, sapi juga ya saya dengar. Sapi, terus sapi itu untuk satu kelompok itu dapat 120 ekor. Dan Lele, kalau lele itu adalah untuk ibu-ibu. ibu-ibu lagi. Kenapa lele untuk ibu-ibu? Karena ini biasanya ibu-ibu itu mereka itu lebih suka tanam bunga. Padahal bunga itu tidak bisa dimakan. Ada program untuk memanfaatkan itu pekarangan dengan jangan hanya menanam Bunga, tapi menanam benih lele. sayur dengan benih lele dan ternak ayam. Kenapa lele bukan ikan lain? Apa karena lele ada kumisnya? Lele itu karena lagi tren di Kupang. Oh, Lagi tren. Kalau kita bisa. Jadi ada yang namanya pecer lele. Kalau di Kupang itu, jadi kalau kita bisa piara itu lele sampai 3 bulan, lalu kemudian dia punya berat badan itu 5 ekor, dia bisa 1 kilo, dihargai 30.000 per kilo. Jadi hasil dari ternak dan tanaman-tanam ini memang dijual ya? Ya, Baik, itu yang membuat kesejahteraan sudah lebih baik sekarang ini. ya. Kemudian sekolah. Saya dengar Anda juga merasa sekolah ini penting buat anak-anak di sana. Ya. Apa yang dilakukan oleh Anda dan warga di pengungsian? Ini begini, pada tahun 2011, begitu tahun ajaran baru,
ada 32 orang anak yang tidak bisa ditampung di SMA negeri karena ketiadaan ruang kelas. Hanya waktu itu kebetulan ada rumah satu yang kosong di sebelah gedung SMA itu. Rumah itu juga dulu kami yang buat untuk anak-anak sekolah. Lalu kami rehab itu rumah. Mungkin tadi ibu ada lihat di film itu yang lalu campur-campur semen itu yang kami rehab. Lalu kemudian anak-anak bisa bersekolah di situ. Hanya karena pendek, pada waktu begitu panas anak-anak itu dengan Pak Guru keluar untuk sekolah di bawah pohon dulu. Tapi kita harus bersyukur karena entah ada hubungan atau tidak, tapi pada tahun 2011 begitu saya habis main film dan film itu diputar. Film lagi. Selang 2 minggu, ibu guru kepala sekolah dipanggil ke Jakarta. Panggil ke Jakarta, lalu ibu guru kepala sekolah pulang, Bab Siko, kita dapat 2 ruang kelas baru. Dan begitu saya main film, banyak yang tanya, ini Bab Siko sukaya nih, pasti dia Sudah kaya. begini pasti ada uang. Saya bilang, ya saya ada uang. Ada yang tanya, Bapak waktu main film dapat berapa? Saya bilang, saya dapat 2 ruang kelas baru. Itu mau capek-capek berlelah-lelah untuk ngurusin warga di penampungan. Nah, kali ini sudah panggilan jiwa. Coba bagaimanapun saya sering kalau saya tidak urus orang, kadang sakit. Jadi badan nggak enak kalau nggak ngurusin orang ya? Kalau nggak urus orang sakit. Hanya memang kita urus orang itu gampang-gampang susah. Bahkan banyak yang kita urus. Satu mau A, satu mau B. Tapi dengan penuh kesabaran dan kita harus berdoa. Tuhan bisa berkati dan hasil usaha kita itu bisa ada kemajuan. Wow. Pak Siko, terima kasih banyak nih ya. Paling tidak kami tahu bahwa di kamp penampungan pengungsi masih ada harapan. Ini membesarkan hati teman-teman kita yang lain di kamp pengungsi lain, bahwa kalau ada usaha, ada keinginan, dan dengan doa, maka kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Terima kasih. Saya mendengar kabar bahwa di Bima, Nusa Tenggara Barat, ada seorang supir bus malam yang menyisihkan uangnya untuk mendirikan sekolah. Kabarnya sekolah itu bahkan gratis. Tapi apakah benar atau tidak? Ikuti terus KKND. Saya dengar ini kan tanah orang tua yang disimpan untuk naik haji. Ya. Nggak keberatan Anda pakai?